siang. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita berjumpa kembali siang hari ini. Dimanapun saudara berada, saya yakin dan percaya setiap kita ada dalam keadaan yang baik. Sekalipun mungkin kita sedang berhadapan dengan pergumulan, mungkin kita masih berdoa untuk sesuatu sampai hari ini. Tapi saya percaya bahwa di tengah-tengah setiap pergumulan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Mari siang hari ini kita datang di hadapan Tuhan dengan segala ucapan syukur kita. Kita datang di hadapan Tuhan dengan segala iman kita, kepercayaan kita. Karena kita tahu bahwa Dia Allah yang hidup. Bahwa kita tahu bahwa firman-Nya berkuasa dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa siang hari ini sebelum kita sama-sama menyanyi memuji Tuhan. Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang berlimpah. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang besar bagi setiap kami. Kalau kami boleh ada Tuhan sampai hari ini, kami tahu semua ini adalah bukti dari kesetiaan-Mu bagi kami. Sebab itu Engkau-lah yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Engkau-lah yang layak terima segala pengagungan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau nyatakan siang hari ini Engkau lebih besar dari segala-galanya dalam hidup kami. Engkau lebih besar Tuhan dari semua yang kami miliki. Engkau lebih berharga, bahkan Engkau lebih berkuasa dari segala sesuatu yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala pujian bagi-Mu. Kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu. Hanya nama-Mu yang layak terima segala sembah. Hanya nama-Mu yang layak. Di nama Yesus, nama yang berkuasa, kami sembah, kami puji nama-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Nama Yesus, nama yang ajaib. Nama Yesus, nama yang ajaib. Kami puji nama-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Yesus, Tuhan dan Raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak.
Engkau Tuhan. Makasih Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, kami nyatakan Tuhan, hanya Engkau yang layak. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak Tuhan Yesus. Tidak ada nama lain Tuhan yang layak terima segala pujian kami. Selain namamu Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya Kau yang layak. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau
Tuhan, hanya Kau yang layak. Kau layak terima pujian kami, Tuhan Yesus. Kami sembah segala pujian, hanya Kau yang layak terima pengagungan, hanya Kau yang layak, Tuhan Yesus. Kami tinggikan Engkau, kami puji nama-Mu. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami bawa hati kami meninggikan-Mu, sebab Kau yang layak terima segala pujian kami. Oh, nama-Mu ajaib bagi kami. Nama Yesus, kami sembah Kau, kami puji nama-Mu. Terima kasih. Ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah,
Shalom warga kerajaan, selamat siang. Kita bersyukur hari ini, puji Tuhan, kita bisa memuji Tuhan bersama-sama dari tempat kita masing-masing, dimanapun saudara berada. Saya yakin dan percaya waktu kita buka hati dan kita menyembah Tuhan dengan kesungguhan, firman Tuhan berkata setiap orang yang mencari Dia dengan bersungguh hati akan menemukannya. Saudara, siang hari ini saya ingin bagikan sesuatu bagi kita untuk kita sama-sama renungkan di hari Sabtu ini. Mari saya ajak kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama-sama dari rumah kami masing-masing dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang bertahta di atas setiap pujian kami. Siang hari ini kami akan buka hati kami untuk kami diberkati oleh firman-Mu. Kuatkan yang lemah, pulihkan yang terluka ya Tuhan. Sembuhkan setiap kami yang sakit dengan firman-Mu. Kami tahu firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, firman-Mu tidak berubah. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami bagi Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka dari Mazmur pasal yang ke-27. Kita akan melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga saya akan bacakan bagi setiap kita. Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Judul perikopnya adalah Aman dalam Perlindungan Allah, dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Saudara, ini adalah mazmur yang ditulis oleh Raja Daud, dan Daud menunjukkan bagaimana dia percaya kepada Allah dalam segala sesuatu yang sedang dia hadapi. Nah, kalau kita mau pelajari bagaimana keadaan Daud pada saat itu, kita ketahui bagaimana dia berperang melawan raja yang satu dan raja yang lain. Tapi semua itu merupakan peperangan yang mudah bagi dia. Sampai akhirnya dia harus berhadapan dengan Saul, orang yang pernah menyanjung dia, orang yang pernah memberikan promosi kepada Daud, yang memberikan kesempatan kepada Daud untuk bisa mengalahkan Goliat. Bahkan orang yang mempercayakan Daud untuk bisa bernyanyi bagi dirinya. Pada akhirnya dia harus berhadapan dengan orang itu. Orang yang sudah dianggap seperti keluarganya sendiri. Daud begitu mengasihi Saul. Daud bahkan begitu menghormati Saul. Tapi dia harus berhadapan dengan Saul. Bahkan dikejar-kejar Saul karena kesalahan dari Saul sendiri. Ya, Saul dikuasai oleh iri hati. Dia nggak suka karena orang-orang Israel lebih suka memuji, lebih memuji Daud daripada Saul, sehingga hatinya iri kepada Daud, dan itu membuat dia sangat geram terhadap Daud. Saudara, kalau kita lihat di sini, Daud itu benar-benar tertekan. Dia dibuat menjadi bersalah sekalipun dia tidak melakukan kesalahan. Inilah yang membuat dia hidup dikejar-kejar oleh Saul dan semua tentaranya. Ini bukanlah kehidupan yang enak, saudara. Ya, jauh dari kata enak kehidupan seperti ini. Tapi di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, Daud bisa menulis kalimat ini. Satu hal telah kupinta kepada Tuhan, yaitu diam di rumah Allah sepanjang masa. Dikatakan di ayat yang pertama,
Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Daud berkata, Tuhan itu adalah kekuatanku. Tuhan itu adalah benteng hidupku. Daud ingin memberikan satu pernyataan kepada dirinya sendiri. Kita tahu bahwa Daud juga menulis, bangunlah hai jiwaku dan pujilah Tuhan. Saudara, kita seringkali ingin berbicara kepada orang lain, tapi kita lupa untuk menguatkan diri kita sendiri, menguatkan kepercayaan kita kepada Allah dengan speak to ourselves. Daud berkata, Tuhan itu adalah terangku dan keselamatanku. Daud ingin declare sama dirinya sendiri, sekalipun orang berkemah, sekalipun para musuhku datang menyerang aku tidak takut karena aku tahu Tuhan adalah kekuatanku, dia benteng pertahananku, dialah kemenanganku. Saudara, Daud mempercayai Tuhan lebih daripada Daud mempercayai ketakutannya. Daud mempercayai Tuhan lebih daripada Daud mempercayai ancaman-ancaman yang datang kepadanya. Mungkin Daud juga punya kesalahan. Saya yakin Daud punya kesalahan. Tapi Daud tahu, sekalipun mungkin akan terjadi sesuatu dalam kehidupannya, dia tahu bahwa Tuhan tetap bersama dengan dia. Bukan karena Tuhan tidak memperhitungkan kesalahannya, tapi Daud berpikir, Daud percaya bahwa kasih setia Tuhan itu lebih besar daripada apapun juga. Mungkin dia akan mengalami sesuatu, dikejar-kejar bahkan. Mungkin dia akan berperang. Tapi Daud tahu, sekalipun mungkin dia mengalami kekalahan, dia tidak akan pernah tergeletak karena Tuhanlah sumber kekuatannya. Saudara, seringkali kita suka diintimidasi dengan keadaan yang ada di sekeliling kita. Ya, saya beberapa waktu terakhir ini seringkali membagikan ini buat kita, karena saya tahu banyak dari kita mungkin yang sedang terintimidasi dengan keadaan-keadaan di sekeliling kita. Saya ingin bagikan buat saudara, mari kita percaya kepada Allah lebih daripada kita mempercayai ketakutan kita. Saudara, saya juga sering katakan ini, bahwa ketakutan kita itu sifatnya hanya prediksi yang belum tentu terjadi. Tapi kasih setia Tuhan, janji Tuhan bagi kita itu bersifat pasti. Dia tidak pernah ingkar janji bagi saya dan saudara. Dia setia dalam perkataannya, dan dia selalu melaksanakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Saudara, biarlah 3 ayat ini menjadi perenungan bagi kita. Mungkin hari ini kita sedang dikuasai oleh rasa takut. Mungkin kita sedang berada di saat-saat di mana kita sering terintimidasi karena keadaan di sekeliling kita. Waktu kita mungkin mengalami kebangkrutan di usaha kita. Kita mengalami mungkin hampir atau sedang terancam kehilangan pekerjaan. Bahkan mungkin kita sudah kehilangan pekerjaan. Setan sering mengintimidasi kita. Dialah musuh kita. Dia sering mengintimidasi kita dengan berkata, ya mati kamu sekarang. Percuma kamu berdoa, percuma kamu setia sama Tuhan, percuma kamu mempertahankan imanmu. Saudara, dengarkan baik firman Tuhan buat kita hari ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah kepada Allah dengan segenap kekuatanmu. Saudara, karena kita tahu bahwa dengan semua yang kita punya, kita nggak bisa mempertahankan kehidupan ini. Waktu kita mempercayakan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, Dialah yang maha kuasa, yang mampu melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan dengan kedua tangan kita. Bahkan kalau tangan kita pun bisa melakukan, kita tahu Tuhanlah yang memberikan kita kemampuan untuk melakukannya. Tuhan memberikan kita keinginan untuk melakukannya. Tuhan yang mendorong kita, mengintervensi supaya kita melakukannya. Biarlah ini menjadi pesan yang baik buat kita di hari Sabtu ini. Saya mengajak kita, saudara, dimanapun berada. Mungkin masa pandemi ini sepertinya akan segera berakhir. Tapi sesungguhnya efek dari pandemi ini baru akan terasa. Karena akan banyak sekali hari-hari ini orang yang mulai berusaha, bahkan dari nol lagi. Tapi ada satu kabar pengharapan bagi kita. Percayalah kepada Tuhan. Sebab Dialah kekuatan kita. Dialah gunung batu kita. Kepada siapakah kita harus takut? Kepada siapakah kita harus gemetar? Kita tidak perlu takut terhadap keadaan. Kita tidak perlu takut terhadap hari esok. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu beserta dengan kita. Sekalipun langit goncang, bumi berlalu, kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, mari di hari Sabtu ini saya mengajak kita, mari kita memberikan hati kita untuk percaya kepada Allah dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Biarlah setiap pertolongan dan perlindungan Tuhan, setiap berkat yang kita alami sepanjang kehidupan kita sebelum-sebelum ini, semakin membawa kita
untuk mengasihi Dia lebih lagi. Semakin membawa kita untuk meletakkan kehidupan kita kepadanya lebih dan lebih lagi. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan hamba-Mu boleh sharing siang hari ini. Biarlah setiap kami menerima sesuatu yang baik dari Engkau untuk menguatkan dan memberkati setiap kami. Tuhan Yesus, menyerahkan setiap umat-Mu dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang sedang menjadi pokok-pokok doa kami, mungkin itu keluarga, pekerjaan, usaha kami, hamba percaya bahwa Engkaulah Allah kami, Engkaulah Gembala Agung kami, Engkaulah kekuatan kami dan gunung batu kami. Daripada mula datang keselamatan kami, daripada mula datang pertolongan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu dimanapun berada siang hari ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, sampai berjumpa besok dalam ibadah raya. Saya akan sharing buat setiap kita tentang satu tema, yaitu roti hidup. Yesus Kristus, Dialah roti hidup. Sampai berjumpa, selamat menikmati akhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.